Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Lili. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tahapan pekerjaan dari membuat poligon. Ya, poligon ini bisa Anda sebut dengan kerangka kontrol horizontal. Baik, tujuan khusus mahasiswa agar dapat mengukur poligon dengan cara poligon tertutup dengan cara biasa dan cara spring stand. Di sini saya akan menjelaskan kepada Anda dua cara untuk mengukur poligon tertutup. Hasil akhir dari poligon ini adalah Anda bisa salah satunya yaitu mengetahui luas dari daerah yang Anda ukur ini. Ya, kemudian poligon ini bisa Anda gunakan sebagai acuan untuk titik-titik yang akan Anda peroleh. Misalkan mengukur peta desa atau peta dasar untuk suatu pekerjaan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan persyaratan untuk pemilihan titiknya. Ya. Baik, untuk melaksanakan suatu pengukuran poligon, Anda butuhkan minimal 4 surveyor di mana tugas mereka adalah memilih titik-titik yang memenuhi syarat, ya. Jadi titik tersebut harus bebas dari tutupan pohon ataupun yang lain. Kemudian mengukur jarak antara dua titik. Kemudian untuk memasang dan memindahkan target dari titik ke lain. Ya, target ini adalah rambu ukurnya. Kemudian ada satu orang yang mencatat sudut hasil ukuran. Kemudian satu orang lagi memonumenkan dan mengabadikan titik-titik untuk keperluan lebih lanjut. Saya mulai. Di sini cara yang pertama yaitu pengukuran poligon tertutup cara biasa. Silakan Anda simak. Yang pertama, saya meminta Anda satu orang ya untuk mencari titik-titik di lapangan atau sesuai dengan daerah yang mau Anda ukur. Dalam hal ini saya minta ini ada 10 titik. Ya, 10 titik. Nah, di sini untuk titik yang pertama, Anda berdirikan alat teodolit. Anda berdirikan alat teodolit di titik 1, kemudian Anda mencari arah utara matahari atau azimut. Sudut azimut adalah sudut yang diputar dari arah utara searah dengan jarum jam. Ya, alat teodolit berdiri di titik 1, kemudian Anda arahkan teropong ke titik ke arah utara ya, maksud saya. Kemudian Anda putar teropong ke titik 2. Anda putar teropong ke titik 2, Anda ukur jarak Anda ukur jarak datar maksud saya dari titik 1 menuju titik 2, 3 desimal di belakang koma. Kemudian yang membaca alat, yang mengoperasikan alat yaitu membaca rambu ukur di titik 2. Ya, membaca rambu di titik 2, kemudian catat sudut horizontalnya berapa. Baik, kemudian berdiri alat di titik 2 ya, karena posisi titik 2 sudah Anda peroleh dari titik 1 tadi. Kemudian pindahkan alat ke titik 2, Anda nolkan ke titik 1. Ya, Anda bidik paku atau paku yang ada di patok tersebut. Anda bidik, kemudian Anda putar ke titik 3. Anda ukur jarak 2 ke 3 itu berapa meter. Kemudian Anda catat sudut horizontalnya. Ya. Kemudian Anda catat sudut horizontalnya. Kemudian pindahkan alat ke titik 3, kemudian Anda nolkan alat ke titik 2, kemudian Anda putar teropong, putar alat menuju ke titik 4. Anda ukur titik 3 ke 4 itu berapa. Hingga Anda mengukur sampai ke titik 10. Ya. Terakhir, karena ini poligon tertutup, berarti Anda Anda mendirikan alat di titik 10, stasiun 10 maksud saya. Kemudian Anda nolkan ke titik 9. Anda putar teropongnya ke titik 1 biar nutup ya. Kemudian Anda catat sudut horizontalnya berapa. Anda catat juga jarak antara 10 ke 1 itu berapa. Anda baca rambu dari titik 10 menuju titik 1. Seperti itu. Kemudian ini ya hasilnya, gambarnya, maksud saya desainnya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan kepada Anda cara pengukuran menggunakan spring stand. Ya, ini tadi ya. Berarti yang Anda peroleh adalah sudut luarnya. Semua sudut luar nanti Anda ubah menjadi sudut azimut semuanya. Ini semua masuk dalam pengolahan. Berarti Anda mengambil data di lapangan kemudian Anda olah ya menggunakan kalkulator. Nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua adalah pengukuran poligon tertutup semipolar. Bisa Anda perhatikan di sini titik yang Anda ukur luasnya sama dengan yang pertama tadi, hanya saja pola dalam pengukurannya itu berbeda ya. Yang namanya semipolar berarti Anda menentukan satu titik terpusat di dalam poligon ya. Dalam hal ini saya mengambil huruf yaitu P ya, stasiun di P. Nah, stasiun di P ini berarti saya meminta Anda untuk mendirikan alat di P1. Alat di P, kemudian Anda arahkan ke titik 1, 0 derajatnya. Kemudian Anda ukur dari P menuju ke 1 itu berapa panjangnya. Ya, kemudian sudah dinolkan dari P ke 1, 0 derajat sudut horizontalnya. Kemudian Anda putar ke titik 2. Anda catat sudut horizontalnya berapa dan Anda ukur jaraknya berapa. Dalam hal ini sudut vertikal tidak digunakan, yang digunakan adalah sudut horizontalnya saja. Nah, kemudian Anda bisa baca rambu atau boleh baca rambu dari P menuju 2. Ya, Anda catat berapa rambunya, bacaan rambunya, kemudian Anda ukur jaraknya berapa. Kemudian alat Anda arahkan ke titik 3. Nah, di mana alat diarahkan ke titik 3 ini 0 derajatnya masih dari titik 1 tadi ya. Jadi hanya sekali mengenolkan alat di titik 1. Kemudian Anda putar ke titik 3, Anda tulis sudut horizontalnya berapa, kemudian Anda ukur jaraknya berapa. Hingga ke titik 4, ke titik 5, ke titik 6, 7, 8, 9 dan terakhir yaitu di titik 10. Nah, di titik 10 ini Anda juga memperoleh jaraknya berapa dari alat ya. Jadi ngukurnya dari alat menuju ke titik. Dari alat menuju ke titik yang dibidik. Jadi komponennya ada beberapa ya. Sudut horizontal harus Anda baca berapa, kemudian jarak harus Anda ukur juga. Nah, jarak dan sudut ya. Baik. Nah, untuk menentukan titik-titik yang akan diukur dan tepat meletakkan alatnya, berarti ini Anda atur alatnya, kemudian Anda nolkan sudut horizontalnya, arahkan ke arah utara, lalu putar ke titik 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara Anda mengukur semipolar dengan cara yang lain ya. Dengan cara yang lain, di sini titik yang sama ya, hanya saja di dalam poligon ini ada 3 titik, yaitu P1, P2 dan P3. Kalau sebelumnya tadi saya menjelaskan ada 1 titik yaitu titik P. Di sini saya akan menjelaskan ada P1, P2 dan P3. Baik, saya akan mengajarkan kepada Anda berbagi ilmu. Ini mengukur kalau ada 3 titik di dalam poligon. Nah, untuk step yang pertama, Anda berdirikan alat di P1. Ya, Anda berdirikan alat di P1, Anda centering nivonya, Anda centering nivo kotak, nivo tabung, kemudian Anda arahkan ke arah utara. Kemudian Anda putar ke titik 1. Anda putar ke titik 1, Anda baca rambu, Anda ukur jarak P1 ke 1 berapa, kemudian Anda Anda baca sudut horizontalnya berapa. Kemudian putar ke titik 2 dan ke titik 3 ya. Alat masih di utara tadi, kemudian Anda putar ke titik 2 dan ke titik 3. Nah, kemudian putar lagi titik tersebut di titik P2. Ya, ke titik P2. Dalam hal ini
P1, P2, dan P3 akan diberdirikan alat atau sebagai stasiun tempat berdiri alatnya. Nah, kemudian setelah titik P2 Anda bidik, artinya P2 Anda bidik dan Anda catat sudut horizontalnya, artinya sudut P2 sudah Anda tahu posisinya. Anda tancapkan pen baja, kemudian Anda pindahkan alat ke P2 ini. Setelah alat dipindahkan ke P2, Anda nolkan. Oke, silakan dibaca dulu. Letakkan alat di titik P2, atur alat, kemudian nolkan sudut horizontal ke arah titik P1, lalu putar ke titik 4. Nah ya, jadi alat tadi di P2, Anda nolkan ke titik P1. Anda nolkan ke titik P1, kemudian Anda putar ke titik 4, ke titik 5, ke titik 6, dan ke titik 7. Ya. Dan terakhir, jangan lupa Anda ukur atau mencari posisi P3. Nah, titik P3 ini Anda ukur dari P2. Ya, berarti tepat posisi dari P3 sudah Anda ukur terlebih dahulu, yaitu dari posisi P2. Jadi P2 ini ngenolinnya ke titik P1, membidik titik 4, 5, 6, dan 7, dan terakhir membidik titik P3. Nah, setelah itu Anda pindahkan alat ke P3. Pindahkan alat ke P3 ya. Di sini ya, letakkan alat di P3, atur alat, nolkan sudut horizontal, arahkan ke titik P2, lalu putar ke titik 8, 9, 10, dan tutup di P1. Ini gambarnya ya. Nah, jadi alat sudah berdiri atau pindah ke P3. Ngenolinnya kemana? Ngenolinnya ke P2. Kemudian langsung membidik titik 8, 9, 10, dan terakhir jangan lupa membidik titik P1. Sehingga P1, P2, dan P3 itu menjadi poligon tertutup. Seperti ini contoh pengukuran dari poligon tertutup versi atau dengan cara semipolar 3 titik di dalam poligon. Ya. Ada yang bisa ditanyakan, Anda bisa langsung tanyakan ke saya. Saya berharap Anda bisa melakukan pekerjaan suatu saat, pekerjaan poligon ini suatu saat, mungkin dalam proyek Anda, pekerjaan Anda, ataupun Anda dapat mengolah data setelah pengukuran ini. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.